Soalnya kalau kalau Jepang itu yang saya tahu cuma ramen Ranger Mas. Sama yang saya tahu itu sushi. Sushi, Oh, enak sih. Nagoya tuh. Iya, Jadi Nagoya. kota Fun fact terbesar Nagoya. keempat, Profesor. Oh iya, di Iya, Jepang. di Jepang. Masa iya Nih, di Surabaya, Prof? saya Gila. cari fun fact dari ini ya, Nagoya ya. Tuh, Nagoya Castle Ternyata iya. adalah Nagoya Castle tuh terbesar nih, Nagoya Oh, Castle. katanya gini Ji, bakal menjadi perfect kalau misalkan kamu itu ngopi, beli kopi di pagi hari dan juga makan roti seperti toast atau boiled egg di Nagoya. Boleh sih kalau gitu ya. Asian Games Nah, nomor kalau kita masih sama. kalau yang harus dicoba ini nih, katanya harus coba Hitsumabushi. Wah, apaan tuh? Oh, ada unagi yang dibakar pakai areng dan dimakan pakai nasi putih tuh. Wih, enak tuh kayaknya tuh. Kayak Akai first pick sih Ji, tapi tolong ini apakah Sri Lanka akan bermain dengan Akai roamer lagi? Karena saya tidak melihat potensi yang begitu apa ya, realistisnya agak berat sebenarnya. Ketika melihat Akai ini jadi roamer karena butuh level 4 sementara roamer-roamer itu kalau mau level 4 harus bermain dengan memenangkan turtle objektif pertama. Oke, let's go. Kalau kali ini kita bakal melihat di mana ngomongin ke arah Suyu, Cloud yang sangat harus diperhatikan adalah mereka punya burst damage yang besar ya guys ya. Kalau burst damage ini guys, dilihat-lihat akainya itu bisa dipoking lagi dari awal. Dan Hashen gak bisa sembarangan. Intinya KB sama Oji harus ke Kabuki. Kok ke Kabuki sih guys? Ke Jepang dong guys. Ya ke Jepang, oke? Bisanya Akai bang, nggak apa-apa. Tidur aja Oji, nggak, kita akan mengawal. Gua akan semangat untuk Asian Games, let's go! Dan Praven, makin sulit untuk tergapai dengan Brody nih. Tapi ada if juga guys, menurut gua berat banget nih if-nya di sini. Dan kalau misalnya para pasukan dari tim Nepal mau, dengan kondisi seperti ini, kan Brody itu nggak terjangkau ya guys. Nggak masalah sih kalau menurut gua kalau mau mainin Varsha kayak gitu. Ya kan, Varsha itu lucu juga sih guys menurut gua. Kalau mereka mau ya. Tapi Yuzong yang akan dibiarkan ke arah If dan ke arah Brody. Karena terkadang ngegapai ke arah belakang tuh pakai poking damage itu lumayan berasa guys gitu. Pakai Bang Hoji kopi dulu. Tar, sabar. Belum, masih panjang guys. Wih, Baristam, halo Baristam. halo Baristam, Bang Iya. Keas. Dan Wah ini dia teman-teman ya. Brody yang dipick ternyata Ranger Mas dengan adanya Akai dan juga If. Sementara Nepal, jujur Tapi Nepal juga solid pick sih nih. ya kalau gue bilang nggak apa-apa sih kalau mereka masih mau main Parsha. Kenapa? Ini kan cari lagi depannya, terus ambil mereka Parsha. Supaya para pasukan dari tim Nepal ini bisa ngejangkau Brody nggak harus pakai apa namanya? Nggak harus pakai fisikal, bisa pakai Varsha poking damage, bisa main trapping, Be. Wah itu dia ya. Kalau misalkan ngomongin main trapping yang penting emang harus ada burst damage. Dan yang paling penting adalah kalau ingin bermain burst damage tipenya juga harus ada yang bisa nge-enable, bisa nge-follow up soalnya. Nah sekarang nih kita lihat apakah akan ada Parsha yang tadi sempat dibilang juga bahwa ini akan menjadi salah satu jawaban untuk bisa memberikan deal damage kepada Brody, tapi ditahan terlebih dahulu. Last pick untuk mid laner. Sementara melihat dari Hylos, Kuda ini benar-benar bisa menjawabkah untuk early game. Sementara saya buka komen, kenapa tiba-tiba ada yang nanya link donate tiba-tiba. Aku tunggu di Nagoya bang, kebetulan ke sini. Semoga ya bang ya, semoga beneran jadi dipanggil ke sana ya. Alia kan gak tahu kan. Dan sekarang, apakah kakak ini akan menjadi jungler? Kavindu please.
Akainya jadi roamer lagi teman-teman. Terlihat Leomord akan muncul. Dan kayaknya nih mereka ngambil Akai cuma biar dinaik pick ya. Ini berarti ada satu trauma kah mungkin dari Sri Lanka. Melihat bagaimana permainan mereka yang jujur ini Leomord emang pick yang bagus, pick yang stabil. Tapi dengan keadaan di mana mereka ini lagi-lagi membiarkan Akainya ini menjadi roamer. Berarti menandakan bahwa mereka itu harus banget mendapatkan turtle 1. Turtle 1 ini akan menjadi harga mati. Karena kita bisa melihat bagaimana Nepal, mereka punya Suyo, mereka punya jawaban atas gerakan yang bisa nanti diadu di area dari turtle dengan Soul Saver Retribution. Dan tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke Land of Dawn. Let's go. Apakah akan ada drama sama atau kita akan menyaksikan game 2-0 dari Nepal yang dimana Mitoya akan start dari lava golem terlebih dahulu. Karena seperti yang kita tahu, lava golem, lizard, dan juga fire beetle itu bisa di start untuk di patch sekarang. Lebih gampang untuk di start dan langsung level 2 dengan adanya patch terbaru. Early game, Ruby versus Yuchong. Ruby dapetin adjustment terbaru teman-teman seperti yang kita tahu. Ruby itu punya power ketika darahnya tergerus 1%. Dia akan mendapatkan kekuatan lagi dari rasio lifesteal-nya. Dan sementara itu, untuk melihat Nepal seperti agak bonyok di area mid lane, Azan juga kalah poke. Pelan tapi pasti, Nisal sudah mulai menggunakan hero yang agresif. Hero yang bisa membawa game ini mungkin lebih geragas. Hashen melakukan serangan agresif. Bahkan tapi kali lihat ini Kavindu sudah level 4. level 4 Profesor. Dan dipaksa di belakang. Ankit tidak boleh take down. Udah bermain dengan agresif kali ini. Itu dia. Agresif sekali ya. Dan bahkan melihat dari teman-teman tim Nepal, early game-nya tidak semulus di game yang tadi Ranger Mas. Agak sedikit berat sepertinya. Oke. Berat ya. Dan itu dia para pasukan dari tim Nepal. Kali ini mereka mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Di depan mata ada Mitoya. Dan tidak ada yang berhasil untuk mendekat. Dan Kavindu harus mengikhlaskan turtle tapi dipaksa tim fight. Kisor tarik dari serangan kita bahkan itu dia Petrify Gaming save the T. Sayang sekali para pasukan dari tim Nepal. Kali ini hampir saja mereka bisa mendapatkan 2 poin kill tapi terlalu tidak terjangkau dari Azan di sana. Oh my god, ini dia fight yang seimbang. Dan lagi-lagi sesuai dengan praduga kita bahwa Hashen dengan Akai ini bakal susah banget untuk bisa mengimbangi objektif karena Akai udah pasti bakal level 3 di menit 2. Makanya dia di Kong Serang Kang Sereng Well sama Mitoya langsung menghilang seketika. Dan Ankit udah dapat level 4-nya. Berbeda dengan Hashin yang dia baru level 4 di menit yang ketiga. Ya, dan sekarang mungkin kita melihat dari Mitoya ya. Kalau menurut gua salah satu dari para pasukan tim Nepal harus punya Sky Piercer sih. Entah Mitoya atau Lilim. Karena ini damage yang akan nanggung dan instan di depan itu butuh banget. Apalagi mereka punya Ruby dari Sri Lankanya. Setuju banget. Ini Ruby bakal ngerepotin nanti buat Mitoyanya, udah pasti. Dengan adanya Don't Run Wolf King, jangan lari, Raja Serigala. Serigala. Au. Aduh, tenggorokan gue lagi kayak gini kagak bisa Ji, au Ji. Ya udah nggak usah ya. Iya, tapi jadinya kali ini nah gitu. iya, au deh gitu juga bisa. Au deh. Nah, benar. Tapi di arah bottom lane mereka masih belum punya jawaban untuk Brody sih. Brody masih terlalu kuat kali ini di laning. Dan benar, kalau mereka mau main dengan Brody, mereka sekarang belakang tapi lihat dipaksa dengan adanya satu heavy spin. Revitalize sekalipun tidak bisa menyelamatkan sosok seorang Ankit. All in di arah bottom lane.
Ini para pasukan dari tim Nepal, mereka harusnya udah bisa sadar kalau mereka bisa tutup jalan para pasukan dari tim Sri Lanka. Itu dia. Mereka bisa tutup karena sudah all in di area bottom lane. Sulit Wah, untuk dikontes kembali. Menuju ke arah turtle harusnya bisa dipegang oleh sosok dari seorang Mitoya. apalagi nggak ada Nisal ya, otomatis nggak bakal ada yang bisa nge-stop untuk team fight-nya. Nggak ada yang bisa play in the box dari Eve. Sekarang ada Chong, Black Dragon Form. Oh, ketahuan. Kavindu Oke. lari. Kavidu lari. Coba dipaksa dengan Barbina ke arah belakang. Tapi setidaknya Mitoya berhasil mendapatkan turtle keduanya, Profesor. Wah, ini makin nyaman untuk Nepal. The Blazing Duet. Jangan lupa, lagi-lagi Praven. Ini dalam ancaman karena 2 kali dia bahkan kena freeze land Ranger Mas. Bayangkan Level. Clean kalah sama Claude. Brody juga kalah sama Claude dan Nisal hilang seketika. Tapi lihat levelnya. Kali ini bakal dipegang oleh sosok seorang Abinisek. Dan para pasukan dari tim Nepal. Kali ini mereka berada di posisi yang mengerikan. Tapi Bek, Wah. Kenapa? kalau Binay siapa? Di mana tadi Binay ya? Lah iya, Binay Nepal. Loh kok diganti? Lah. 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 Iya juga. Kan MVP dia ya? Iya. Loh. Kayaknya gue yang salah lihat apa gimana sih? Loh. Abhishek. Tapi ternyata main juga dia, tampil juga Ji. Iya, Makanya baru Claude pengen menang laning juga lawan Brody. baru pengen gue bilang Blazing Death from... Kok bukan Binay? Oke, Kavindu. Iya. Akan coba dipaksa dari Kishore kali ini. Di depan sana mencoba untuk memancing Kavindu. Apakah berhasil? Tapi ternyata Kishore. Lihat itu dia. Recall. Kalau menurut gue tadi di atas kalau sabar dikit Yuzongnya dan juga Suyonya bisa dapetin Kishore sih di top lane. Karena Bisa banget. Petrify-nya available. Dan itu dia. Kavindu. Langsung dapetin point kill dan bahkan gak pakai Petrify, Profesor. Wah. Langsung instant kill. Tapi ini Petrify-nya kayaknya buat di save ya, buat Nisal lagi kayaknya. Karena Nisal udah tumbang 2 kali dan lagi-lagi 2 kalinya nih, inget ya. Dengan catatan ada naga di dalam sana, ada Mitoya. Diganggu oleh Azan, tapi dia sekarat. Dan untungnya masih bisa recall untuk setup lagi ke arah dari Turtle yang ketiga. Lari. Menuju ke arah top lane. Para pasukan dari tim Nepal udah mulai berlari. Coba untuk mengamankan terlebih dahulu Turtle supaya perfect. Akan sangat kuat untuk sosok seorang Claude ketika dia berada dapat support 3 kali Turtle dari timnya. Itu dia teman-teman ya. Bagaimana kita bisa melihat untuk early game yang cukup mulus bagi teman-teman dari Nepal dan sekarang mereka setup lagi ke arah Turtle. Mereka coba buat ambil alih Turtle-nya tapi agak ada gangguan Wah. dari Hazen. Heavy spin-nya gagal. Mitoya depan sana tapi lihat bisa Dapat. lagi-lagi ada Blazing Duet. Dan di sana para pasukan dari tim Sri Lanka berhasil mendapatkan turtle-nya. Cuma mereka kehilangan 2 pemain Hasyan dan juga Hisal. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Kavindu, where are you going Kavindu? Untungnya para pasukan dari tim Sri Lanka kali ini bakal coba dipaksakah? Fokus ke arah turret terlebih dahulu dan turtle yang didapatkan memang tidak perfect untuk tim Nepal. Tapi kerugian di tangan dari Sri Lanka dengan sangat besar. Itu dia, kerugian dari Sri Lanka lagi-lagi adalah kalah dari segi point kill. Dan memang sulit sekali untuk bisa membalikan keadaan. Dalam keadaan Kavindunya pun untuk farming berat. Kudanya ditemenin sama kuda dan bahkan lawan di order. Hamehameha. Satu hit kembali Profesor KB, bayangkan di situ. Tapi para pasukan dari tim Nepal mereka tidak tinggal diam. Heavy spin dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan Nah, dari seorang itu. Kishore. Tapi jujur ya, ini heavy spin dengan cooldown yang begitu lama. Dengan ultimate yang baru dapat di menit yang ketiga. Jatuhnya lagi-lagi Akai Romer ini seolah-olah kurang efektif loh Ranger Mas. Benar. Bener-bener kayak udah dipatokin buat ini loh, buat jadi jungler kayaknya di patch sekarang. Iya, jadi berat banget ya Hasyennya ya. Bonyok, heavy spin, bonyok, heavy spin. Dan kita lihat ada ampun sepuh dari Hasyen. Karena misalnya kita lihat Hasyen sekali lagi masuk sembarangan. Wah kelar, heavy spin tidak ada kali ini. Unkit dan poking damage malah Hasyen yang bonyok, Prof, kebalik loh. Itu dia ya, Hashin emang punya power tapi balik lagi di sini permasalahannya adalah bagaimana gerakan dari Nepal yang selalu lebih agresif, lebih ofensif dan lebih on point. Jadi wajar sekali kalau terjadi. Naga bodar. Oh. Langsung ada Blazing Duet Tisam jadi target utama dan hilang instant kill. Bergerak belakang ada Hamehameha. Hampir saja mendapatkan point kill.
Tapi sayang masih bisa untuk terjun loncat ke arah belakang Profesor. Wah, ini juga ya. Gerakan yang lagi-lagi menguntungkan trade yang tidak pernah merugikan bagi Nepal. Dan sekarang Kishore ditukar Nisal untuk ingat keempat kalinya. Ini udah bener-bener untung banget. Dan lanjut lagi 4.000 gold tapi take overlord apakah bisa dilakukan Nepal? Akan Enggak sih. langsung ambil alih lagi karena Mitoya udah standby on position. Enggak sih menurut gua. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru, lihat itu. Dibonyokin begitu. Kavindu? Hasilnya langsung Are you hilang sure? instan. Kavindu dapat sadar retribution from Kavindu. Berhasil mendapatkan Lord. Kavindu menyelesaikan tugasnya. Tapi lihat di belakang sana. Kavindu bakal coba dikejar habis-habisan oleh para pasukan dari tim Nepal. Tapi setidaknya dengan satu Lord yang dimiliki dari Kavindu. Mereka memiliki nafas yang segar. Wah, ini dia nafas yang segar dan in-game equipment seperti yang kita lihat hampir Trinity dari Abhishek. Dan sekarang Abhishek selesai dengan corrosion. Pertanda ini akan menjadi blazing duet yang menyakitkan. Dan untuk Kishore, dia OTW Queen Swings kayaknya. Atau Chassis Pauldron juga boleh sih. Untuk menghindari damage yang berlebih dari Praven. Nah, Praven juga masih Oke, jauh coba dari dipaksa. Kavindu. Kavindu. Loh. Instant kill. Petrify King bahkan di arah bottom lane. Lihat Wah. blazing duet from Abisnek kali ini harus ter-take down. Dia yang hilang. Masuk terlalu dalam. Siapa sangka emang sih selesai Trinity tapi ternyata blazing duetnya di posisi yang cukup awkward Ranger Mas ya. Dan kalau kita lihat dari instant replay ini bisa terlihat bagaimana Azan dan juga Hashen yang menjadi korban tapi Lord didapatkan tetap saja percuma. Tapi Profesor KB kita bakal lihat terlebih dahulu. Ini keuntungan yang tadi dimiliki hingga 6 ribuan turun ke 5.000 di Prof. Makanya ini 5.000 juga 5.000 yang lumayan dekat loh. Ingat ini Brody. Karena Brody ini apalagi punya Sky Pierce ya, damage-nya tuh kagetan. Dengan Aduh, patch kaget. terbaru yang dimana tiba-tiba nanti torn apart memory akan menambahkan damage dari lost HP target. Nah untuk tanker-tanker ini bisa bonyok dengan sangat-sangat mudah. Oke. Dan bahkan kita melihat Profesor, para pasukan dari tim Nepal kali ini mereka bakal coba diangkat. Oh, bakal coba dipaksa, tapi nampaknya tidak Profesor. Enggak sih, nggak bakal berani juga sih kalau emang mau langsung gas duluan. Kecuali mungkin yang lewat adalah Lilim kali ya sama Mitoya. Pas digas itu sama Hashem. Dan Hashem emang harus benar-benar mencari dan lebih presisi targetnya. Gak apa-apa untuk menargetkan Mitoya, tapi kayaknya lebih baik untuk memenangkan teamfight dibandingkan objektif. Apalagi ketika Cloud-nya udah punya Fury Hammer kayak gini. Dan jangan lupa, Lord di atas, bush bagian atas yang tengah ini harus diambil juga sama Sri Lanka. Karena takutnya, seperti di Lord sebelumnya, itu terlihat Sri Lanka tidak siap dengan adanya bushmeat. Oke. Dan bahkan kalau lihat di arah mid, kita lihat tidak ada sama sekali yang bisa dibuka visionnya sama para pasukan dari Sri Lanka, Profesor. Nggak ada. Semuanya mereka gelap karena semua turret masih ada dari Nepal. Top, mid, bottom semuanya ada. Jadi Sri Gelap. Lanka juga kebingungan untuk mereka mau Gelap. bermain. Itu Bukan akan karena kebingungan. apa-apa. Itu bukan gelap. Ya, itu tutup Kirain. kuping. Jadi nggak kelihatan Makanya. apa-apa. Tapi emang bener sih, ini landing jauh juga udah didorong duluan sama Mitoya. Dan Mitoya akan memanfaatkan arus sungai memanggil untuk ke top lane. Balik Dragon Form? Oke. Menuju ke belakang. Petrify kah? Kavindu. Kavindu? No. Tapi dia udah keluar Barbiel juga. Jadi tetap keburu-buru gak sih untuk Kisor? Karena Kisor kan Makanya. targetnya jangan lupa, dia juga punya Nisal loh. Iya, dan Kishore juga cooldownnya lebih lama ya, jangan lupa ya. Azan dalam ancaman. Azan instant kill! Oh. Sky Pisa dan di belakang sana lihat dikejar habis-habisan. Kavindu dengan memancing trigger Barbiel ya. Kali ini berbalik terbalik, digocek balik dan hilang. Mitoya bermain dengan agresif kali ini. Sky Pisa yang maksimal. Harusnya sih 70 kalau nggak 80 ya, Prof. Wah, jujur iya sih, ini udah 8 kill. Kalaupun emang dia start dari Sky Piercer-nya itu di 2 kill ya, berarti udah 60-an. Dan sekarang udah perfect level untuk Mitoya level 15. Udah sendirian banget nih dia. Tinggal mengeksekusi dengan rapi aja. Karena terlihat dari Lord yang akan bergerak. Plus jangan lupa super minion yang akan bikin repot. Karena Praven ini Brody yang tipenya bukan buat clear wave tapi buat team fight. Waduh, bonyok! Ada Woi. pendant! Yang berhasil tapi Raven telah save the day! Untuk para pasukan dari tim Nepal dan mereka tidak terlalu terburu-buru mengeluarkan Glorious Pathway karena revitalize dari Angkit. Membuat para pasukan dari tim Nepal semuanya masih selamat.
Karena Revitalize tidak ada, sisanya tinggal Glorious Pathway. Sepertinya ketika Glorious Pathway terbuka, itu akan menjadi genderang tim fight Profesor. Dan langsung menuju ke bottom lane, Lord sedang ada dan dengan ada di Black Dragon Form, team fight akan dituju ke peran Nisal. Nisal, target utama mereka dan Kavindo terjepit di depan sana. Tidak ada Azan kali ini dengan flicker, dengan ammo pendant. Mereka dengan sabar melakukan poking damage. Mereka biarkan terlebih dahulu, mereka akan Sakit. Azannya hilang, reward manipulation berhasil dihindari dengan dash. Tapi dengan adanya para pasukan dari tim Nepal, mereka jangan lupakan damage-nya tidak bisa dibendung, Profesor. Dan ini akan terus dipush juga di bagian top lane. Karena Wake Minion akan terus berjalan. Mitoya, dia masih dalam posisi yang aman. Dapetin kill juga. Dapetin burst juga dari Sky Pierce. Harus tetap di-respect. Dan ingat Hashen, walaupun dia punya heavy spin, dia harus memilih target yang lebih on point. Tetap dililim kayaknya targetnya dan flicker terpaksa digunakan. Karena Praven dalam posisi yang cukup berbahaya, Ranger Mas. Itu turret, Lili, mau lo sembur pakai Amehameha juga berdiri kokoh. Waduh, blazing duet dipaksa Hashem dan bahkan Kavindu. Kali ini sekarang mau. Wah gila Hashem. Emang Mitoya? Mitoya. Loh. Keganasannya Hashem. Abhishek. Kali ini Mitoya yang menjadi korbannya, Profesor. Maju satu-satu, abis itu tumbang. Nggak boleh ya, Nono ya. Mitoya harus pecah dari stack Sky Pierce-nya, Ranger Mas. Sehingga mungkin harus ada reset dulu untuk 40 detik sebelum adanya Lord selanjutnya. Dan kali ini pressure tetap ingin diberikan oleh Nepal. Nepal tidak ingin membiarkan Sri Lanka keluar dari base mereka. Si Albert, pemilihan item yang cukup bagus dari Praven. Karena Praven ini emang butuh banget untuk bisa nambahin damage dari 8% efek punish. Belum lagi jangan lupa dari Heptasis. Otomatis siapapun yang kena first touch-nya ya, atau sentuhan awal dari Praven akan sangat kesakitan. Sakit sekali. Tapi dari tadi sih Praven belum ngedeal damage dengan maksimal ya. Menurut gua 2 kill aja udah cukup sih. Jadi dia udah mulai harus ngamanin posisi, Prof. Dan dia nggak usah takut ngedamage, Prof, menurut gua ya. Kalau dia takut ngedamage ya siapa lagi yang mau ngedamage dari para pasukan Sri Lanka gitu loh. Heavy spin. Dan wah dibuka terlebih dahulu. Buka. Dan if-nya show dan bahkan di sana Kavindu bakal coba adu Retribution sama Vena dan bahkan Retribution Mitoya. No. Masih berhasil. Queen of Nature di sana memaksa menuju ke seorang Praven ter-take down. Kishore Mania berhasil melakukan zoning out. The one last best stand ini disebut oleh kami oleh Nisal. Angkit melakukan zoning out, membiarkan terlebih dahulu para pasukan dari tim Sri Lanka kali ini tersisa 1 orang. The one last man standing. Ini Pancana wipe out dan Sri Lanka sudah dipastikan tidak bisa melaju ke babak selanjutnya. GG well played Nepal. Good game, well played Nepal. Tinggal menunggu hasil dari Mongol dan juga dari Pakistan. Apakah Nepal akan mulai dari last chance atau akan ada cerita yang berbeda? Tapi nice try. Sekali lagi, pro Sri Lanka, mereka hanya berhasil mendapatkan 1 game win dan itu didapatkan dari Pakistan. Iya, jadi bisa dibilang sorry to say Nepal sudah dipastikan tidak bisa lolos ke babak selanjutnya, Profesor. Sudah pasti. Itu dia teman-teman ya, sudah bisa dipastikan bahwa ya seperti yang kita lihat juga hasilnya Nepal tidak akan berlanjut dan itu akan menjadi penutup untuk dari grup D teman-teman ya, karena di grup D udah nggak ada pertandingan apa-apa lagi untuk di wilayah East Asia dan juga South Asia. Next, kedepannya 4 match yang akan kita jalankan adalah pertandingan dari Southeast Asia. Yes, jadi buat kalian semua, kalau nggak salah ntar ada Myanmar terlebih dahulu ya, Profesor ya. Filipina lawan Myanmar. Filipina lawan Myanmar, abis itu ada Indonesia ya. Indonesia lawan Malaysia. Indonesia Habis Malaysia. itu Singapura Malaysia. Jadi Malaysia akan bermain back to back. 2 kali berturut-turut. Habis itu baru Indonesia Filipina. Yes. Jadi kita langsung menuju ke arah MVP of the game. Please welcome Mitoya. Wah, Mitoya ya. Tapi jujur ya, tadi di last fight itu ada 3 kejadian yang berbeda loh. Ada Ruby yang megangin Mitoya, terus tadi heavy spinnya ngusir ke belakang. Tiba-tiba pas heavy spinnya muter ke belakang, naganya malah ngincar Nisal. Nah itu tuh, dead endnya pas Nisalnya udah nggak bisa join team fight. Otomatis hitungannya nggak bakal ada damage yang cukup dari member Sri Lanka. Dan itulah yang membuat endgame
2-0 tanpa balas. Ini bisa dibilang menjadi 2-0 pertama ya untuk di hari ini ya. Iya. Dan bisa dibilang Mitoya juga punya chance loh Profesor bersama Nepal itu untuk melaju ke babak last chance. Punya. Karena lawannya itu Iran ya. Lawannya itu Iran Ranger Mas nanti untuk di hari Minggu. Mm-mm. Dan kalau kita lihat juga dari Nepal yang penting lilimnya nggak tumbang sih kalau menurutku. Kayaknya ya. Karena kalau misalkan melihat dari apa yang terjadi kemarin, pokoknya selama Lilim itu dapat momentum dan tadi bahkan di match yang kedua ketika Lilim ini main Chushin, dia dapetin 17 kill, Mm. itu superior banget gamenya. Wah, itu dia. Bahkan kita lihat juga di sini dari Angkit nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba bermainnya bersinar banget, dia pakai revitalize yang nggak panik, dia pakai Glorious Pathway-nya juga nggak panik, kaget jujur aku, Prof. Makanya. Dan melihat bagaimana match ketiga ini yang selesai, ini juga harus dipastikan ya bahwa Ankit ini salah satu sorotan juga nih. Dia Mhm. kayaknya emang cocoknya pakai raw moment dah. Iya dah. Kayak Atlas Setuju tadi gua. tuh bagus kok, pakai Atlas Tapi gitu. badan ini juga bagus sih, Bro, Badan juga menurut gua. bagus, iya badan juga bagus dan mungkin menang di roamer ya karena jujur tadi aduh ini nih kalau kita ngomongin last chance ya Ji ya buat besok Ji. Mhm. Ali itu begini nih grafiknya, kayak istilah kata kayak gini. Set. Puncak turun tiba-tiba.